mengangkat orang-orang tentang musnah. Siapa yang meyakini anna ba'dhan nasi, bahwasanya sebagian manusia yas'uhu al-khuruja, boleh bagi dia untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama wasa'a al-khidr al-khuruja an syariat Musa alaihi salam faqad kafar. Sebagaimana bolehnya bagi Nabi Allah Khidir alaihissalam keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dia telah kafir. Jadi pada poin yang ke-9 ini Syekh rahimahullah menjelaskan yang namanya syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang mengikat. Ya, tidak satu pun yang boleh keluar dari syariat tersebut, siapapun dia, walaupun dia Nabi sekalipun, tidak boleh dia keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Umar bin Khattab membawa Taurat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Amutahawikuna ya Ibn Khattab?" Wahai Ibnu Al-Khattab, apa kamu ragu wahai Ibnu Al-Khattab terhadap ajaran sampai kamu perlu membawa Taurat? Maka kata Ibnu Khattab, "Tidak ya Rasulullah, saya ingin membaca." Nabi SAW pun mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, wattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Andai kata Musa alaihissalam hidup, kalian memilih mengikuti dia dan meninggalkan aku, maka kalian akan tersesat. Menunjukkan sekiranya Nabi Musa sendiri ada di masa Nabi SAW, maka tidak ada keluasan bagi umat ini untuk bisa mengikuti beliau alaihissalam, mengikuti Nabi Musa maksudnya. Semuanya harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih jelasnya lagi adalah di akhir zaman nanti, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan turun ke bumi berhukum dengan syariat dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ada asal muasal sampai ada orang mengatakan bolehnya kita keluar dari syariat Nabi SAW? Dalilnya apa? Ya, Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Jawabannya bagaimana? Ya kan jelas Nabi Khidir kan tidak mengikuti Nabi Musa syariatnya, beliau ikut dengan syariat sendiri. Jawabannya bagaimana? Jawaban yang pertama, Nabi Allah Musa adalah nabi dari Nabi Bani Israel, yang mana ketika Nabi SAW, para nabi itu yub'atsu ila qaumih, para nabi itu diutus kepada kaumnya. Maka Nabi Musa itu diutus khusus kepada kaumnya. Maka Nabi Allah Khidir termasuk kaumnya Nabi Musa atau bukan? Bukan. Berarti kalau begitu belum punya keluasan untuk tidak mengikuti Nabi Allah Musa. Yang pertama. Yang kedua, Nabiullah Khidir adalah seorang nabi. Seorang nabi. Lalu kita yang hidup di masa sekarang, ada nggak yang sederajat nabi? Enggak ada. Kecuali yang mengaku-ngaku atau diangkat jadi nabi baru. Nah, itu sudah terlalu banyak. Orang Nasara pun punya nabi akhir zaman. Nah, kemudian selanjutnya, Nabiullah Khidir itu bertindak dan berbuat semua dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, "Wa ma fa'altuhu an amri." Saya tidak mengerjakan itu semua karena keinginan saya. Itu semuanya adalah wahyu dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, sehingga yang ada ketika itu syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariat yang dijalankan oleh Nabiullah Khidir. Kalau syariatnya Nabi Musa, membunuh itu kemungkaran besar. Laqad fa'alta syai'an nukra. Kamu telah melakukan kemungkaran yang sangat nyata. Ketika apa itu? Nabiullah Khidir membunuh seorang pemuda, laki-laki. Yang jelas kan, qatalta nafsan bighairi nafsin. Ya, kamu telah membunuh seorang jiwa
tanpa karena alasan pembunuhan. Nah, di akhirnya Nabiullah Khidir alaihissalam menyebutkan sebabnya. Bahwasanya si pemuda ini dia punya dua orang tua soleh dan kami dikhawatirkan anak muda ini akan menyebabkan kedua orang tuanya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibunuhlah dia dan Allah ingin mengganti untuk kedua orang tuanya ganti dari anak lelakinya ini yang dibunuh. Rahmatan min rabbik. Sebagai rahmat dari Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti dua hal yang berbeda. Kemudian selanjutnya yang dipahami juga sebagian masyarakat tentang kisah dari Nabiullah Khidir itu ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu ladun, ilmu yang tiba-tiba nongol langsung kita bisa tahu. Wa atainahu min ladunna ilmu wa 'allamnahu min ladunna ilmu. Dan kami ajarkan kepada Nabiullah Khidir dari sisi kami ilmu ladunni. Artinya yang baru dipahami ketika itu. Seperti Nabiullah Khidir, kenapa tiba-tiba membunuh, kenapa tiba-tiba disuruh ngebocorin kapal misalnya. Itu semua adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Khidir, ilmu ladunni. Dan itu tidak didapati kecuali hanya dari kalangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada hanyalah karamatul aulia. Kategorinya karamatul aulia. Seperti yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Beliau lagi berkhutbah dan tiba-tiba beliau perintahkan keluar kalimat beliau, bergeser kalian, berpindah arah gitu, berpindah posisi karena diperlihatkan di hadapan beliau pasukan yang beliau utus untuk berjihad, untuk strategi. Dan pasukan yang hadir pun mendengar, seakan-akan mendengar suaranya Umar. Akhirnya mereka pun bergeser. Sesuai dengan aba-aba Umar radhiyallahu taala an. Jadi ini hal-hal yang membedakan bahwasanya pertama Nabiullah Musa berbeda dengan Nabiullah Khidir. Kemudian yang selanjutnya sehingga alasan-alasan orang yang mengatakan bolehnya keluar dengan dari syariat Nabi SAW berhujjah dengan Nabiullah Khidir adalah alasan yang tidak bisa diterima dari sisi manapun juga. Terlebih lagi ya karena mereka hanya manusia biasa. Kecuali pada dalil yang dipaksakan. Yang dipaksakan gimana? Karena sebagian ini tidak terjadi kecuali hanya di sebagian kalangan para pengikut Sufiyah. Tarekat Sufiyah. Tarekat Sufiyah meyakini apa? Bahwasanya yang namanya kedudukan wali itu di atasnya para nabi. Nah, kalau Nabiullah yang Khidir bisa keluar, maka tentulah wali lebih bisa keluar. Itulah keyakinan. Tapi semua keyakinan yang tidak benar, tidak batil. Tidak batil. Dan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kau Muhammad di atas syariat dari agama kami, maka ikuti. Nabi SAW cuma disuruh mengikuti syariat. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lam. Dan jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Mengindikasikan bahwasanya semua yang keluar melenceng dari syariat Nabi SAW semua di latar belakangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan dari orang-orang yang terlibat belajar dan tarekat Sufiyah. Saya mengatakan bahwasanya si wali fulan atau gus fulan itu sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, sampai sudah ada kedudukan tertentu, sudah tidak wajib sholat. Minum khamar ketika sampai di mulut itu akan berubah jadi air biasa atau mungkin berubah jadi zam-zam. Nah, atau sudah terlepas dari kewajiban sholat. Ada satu kisah masyhur dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imam dari Imam Ahlus Sunnah. Beliau bermadzhab Hanafi. Imam Al-Lalaka'i menyebutkan akidah beliau di dalam kitab beliau Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini salah satu imam Ahlus Sunnah. Beliau menyebutkan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian akidahnya tentang masalah asma wa sifat itu tidak boleh ditakwil dan semisalnya. Dikisahkan sebuah kisah, beliau itu lagi dalam perjalanan atau dalam suatu keadaan tiba-tiba didatangin cahaya. Didatangin cahaya.
Kemudian dikatakan cahaya itu berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, kamu adalah hambaku yang paling taat. Mulai saat ini kamu sudah tidak perlu lagi sholat. Coba bayangin, cahaya yang turun, cahaya. Kira-kira kalau orang awam seperti kita, yang ilmunya pas-pasan, pas mengatakan, udah benar, saya sudah dapat wahyu, saya sudah sampai tingkatan tertinggi, saya sudah bertemu dengan cahaya. Kan gitu. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, kata beliau, andai kata ada orang dalam syariat ini yang berhak untuk meninggalkan sholat, maka tentulah dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun lempar cahaya tersebut dengan sendal beliau. Artinya beliau berada di atas akidah yang benar dan menunjukkan bahwa apa yang beliau yakini bahwasanya tidak mungkin satu orang pun keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kemudian selanjutnya juga, lalu kenapa ada orang yang istilahnya mengaku bertemu Nabi Allah Khidir di masa sekarang? Apakah Nabi Allah Khidir masih hidup? Yang kuatnya kata para ulama, Nabi Allah Khidir pun telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak diketahui kuburannya di mana. Salah satu dalilnya adalah di salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'akum rasulun latu'minunna bihi wa la tansurunnah." Kalau kami mengambil perjanjian dari para nabi-nabi terdahulu, ya, terhadap apa yang kami berikan mereka dari kebenaran, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma ja'akum rasul." Kemudian setelah itu akan datang kepada kalian seorang rasul. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalau rasul itu datang, maka kalian pasti akan beriman kepadanya dan pasti akan kalian tolong rasul tersebut. Bukan bahwasanya apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dari ini, para rasul itu sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutus dan mereka masih hidup, mereka punya kewajiban untuk menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara para rasul itu ya, masuklah pasti Nabi Khidir. Ada berapa banyak kejadian jihad yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah sekalipun nongol Nabi Khidir. Nabi Khidir. Oke, anggaplah kalau begitu. Yang mengaku muridnya Nabi Khidir. Yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Ini saya. Nabi Muhammad atau Nabi Khidir? Ya pastilah Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Khidir Nabi. Nabi Muhammad Rasul. Berarti Nabi Muhammad salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Khidir Ulul Azmi pun tidak. Begitu. Dan Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Khidir diutus kepada siapa? Ya pasti kaumnya juga lah kan. Walaupun tidak didapati riwayat, beliau mengkhususkan diri mengajari kaum. Tapi yang didapati adalah beliau adalah Nabi yang berjalan sendirian. Karena itulah beliau hanya bertemu dengan Nabi Musa. Kan? Tidak dikatakan rombongan murid-murid yang hadir ikut. Ketika perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Enggak ada. Hanya bertemu dengan Nabi Musa berduanya. Mungkin ada yang bertanya, terus kemana yang menemani Nabi Musa? Ya, kalau sebagian ulama mengatakan yang menemani Nabi Musa ketika itu juga tetap ada, cuman karena yang ingin ditunjukkan adalah kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sehingga pelayannya Nabi Musa nggak disebut. Ya, pelayan Nabi Musa nggak disebut. Nah, ini ya poinnya. Jadi ketika andai kata Nabi Allah Khidir hidup, maka ia punya kewajiban untuk menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, dan itu tidak didapati Nabi Khidir muncul sekalipun. Paham? Berarti pastilah indikasinya Nabi Allah Khidir mati. Karena sekiranya masih hidup, dia punya kewajiban untuk menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari seluruh Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya mengetahui Nabi Allah Khidir hidup, maka pastilah beliau SAW mengetahui, pasti akan menyampaikan kepada umatnya, Nabi Allah Khidir ini adalah satu sebab dari sebab kebaikan umat ini. Paham? Kenapa? Uwais Al-Qarni yang di Yaman saja, Nabi kabarkan kepada Umar bin Khattab untuk dicari. Sampai berapa kali rombongan haji datang dari Yaman, Umar bin Khattab selalu bertanya, Afikum Uwais bin Amir.
Di antara kalian ada yang namanya Uwais bin Amir? Sampai beberapa kali rombongan sampai akhirnya beliau bertemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni. Minta didoakan. Coba. Sekiranya Nabi Khidir hidup, pasti Nabi SAW mengkabarkan kepada para sahabatnya. Karena yang bukan Nabi aja dikabarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Karena beliau SAW tahu orang ini doanya makbul. Bermanfaat bagi umat ini. Apalagi karena Umar bin Khattab ketika itu sebagai khalifah. Maka pasti ketika Umar minta doakan sama dia, doanya itu akan segera memberi manfaat kepada Umar bin Khattab. Tapi itu semua tidak ada. Dan juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidak akan tersisa di muka bumi ini ala ra'si mi'ati sana. 100 tahun ke depan yang masih hidup. Jadi semenjak Nabi SAW menyebutkan 100 tahun dari hadis sabda beliau SAW itu, maka dipastikan semua yang hidup ketika itu telah mati setelah 100 tahun kemudian. Andai kata Nabi Khidir hidup, maka dia pun harus masuk dalam kategori hadis tersebut. Pasti juga mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Afa in mitta fahumul khalidun." Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau ya Muhammad itu hidup kekal. Sebelum engkau. Nabi Khidir masuk kategori sebelum engkau atau enggak? Masuk dalam kategori sebelum engkau wahai Muhammad SAW. Kekal, hidup kekal. Lalu apakah kalau misalnya engkau mati wahai Muhammad lalu mereka hidup kekal? Tidak mungkin. Menunjukkan semuanya dalil-dalil yang ada ini yang baru kita sebutkan menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Khidir alaihissalam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan masih hidup seperti Nabi Allah Isa. Karena memang Nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi sebutkan akan diturunkan di akhir zaman. Baik. Nah, kita baca kemudian kata Syekh rahimahullah. Kenapa orang yang berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Nabi SAW itu kufur? Pembatal dan pembatal keislaman. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yursilu ila qaumihi khassah. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yursalu ila qaumihi khassah. Para nabi itu asalnya diutus kepada kaumnya secara khusus. Fala yajibu ala kulli nasi mutaba'atuhu, sehingga tidak wajib untuk seluruh manusia mengikuti satu rasul tertentu. Ya, hanya sebatas yang diutus kepada kaumnya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, fa innahu ursila ila nasi kafah. Beliau diutus kepada manusia seluruhnya. Fala yahillu li ahadin mukhalafatuhu, maka tidak boleh bagi seorang untuk menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam walal khuruj an syari'atihi, dan tidak pula keluar dari syariatnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Karena alasannya Syekh bahwasanya para nabi itu diutus kepada kaumnya khusus. Adapun Nabi kita SAW diutus kepada manusia secara keseluruhan. Maka tidak satu pun boleh keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana umat-umat terdahulu boleh mereka tidak mengikuti syariat satu nabi tertentu karena mereka memiliki nabi-nabi yang diutus kepada kaum mereka secara khusus. Kemudian saya sebutkan beberapa dalil. Qala Allah Ta'ala, "Qul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a." Wahai sekalian, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Seluruh manusia. Wa qala subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan, rahmat bagi al-alamin. Alamin itu apa? Sekian para ulama kasih definisi bahwasanya yang namanya alam itu termasuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau Ushul Salasa. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah, maka itu alam. Tetapi dari sisi ilmu lugha yang benarnya kata Syekh Saleh Utsaimin hafizahullah, yang benarnya alam itu adalah malahu jins,
yang punya jenis. Jadi alam itu yang punya jenis. Seperti manusia ini kan ada jenisnya. Semut ada jenisnya. Yang bukan alam, arsy. Arsy tidak punya jenis karena cuma ada satu. Kursi bukan alam karena dia cuma ada satu. Jadi yang namanya alam ini adalah semua yang punya jenis. Jadi dikatakan Nabi SAW adalah rahmat, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa rahmat untuk seluruh manusia, seluruh hewan-hewan, binatang, pokoknya semua yang memiliki nyawa dan punya jenis. Karena itulah kisah masyhur bagaimana beliau dengan unta beliau kan gitu. Bagaimana beliau dengan batang kayu yang menangis, yang biasa beliau tempati berpijak untuk berkhutbah. Kemudian tatkala beliau dibuatkan mimbar, maka beliau tinggalkan dan beliau mendengar suara tangisannya itu, dan seluruh sahabat yang hadir juga mendengar suara tangisan tersebut. Ya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan, itu Al-Qur'an, ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam. Menunjukkan bahwa Nabi SAW diutus untuk seluruh alam, termasuk manusia dan juga kalangan jin. وقال تعالى من firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga sekaligus memberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sebagian manusia tidak mengetahui. Boleh disebutkan satu hadis an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Sebelumnya dalil-dalil yang beliau sebutkan dari ayat-ayat yang kita baca adalah penegasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia. Sehingga kalau beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, maka tidak ada manusia yang boleh keluar dari ajaran beliau. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, La yasma'u bi min hadhihi ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak satupun yang mendengar saya diutus dari kalangan umat ini, entah Yahudinya atau Nasaranya, kemudian dia tidak beriman kepada yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti dari penduduk neraka. Jadi tidak ada keluasan seorang bisa keluar dari syariat Nabi SAW. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Utaitu hamsan, saya diberi 5 perkara, lam yu'ta'unna ahadun qabli." Yang kelima hal itu tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku. Yang pertama kata Nabi SAW, "Nusirtu birra'bi masirati syahrin." Saya diutus dengan rasa takut sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum Nabi SAW melakukan penyerangan dan kabar itu telah sampai kepada pihak lawan, mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Karena di antara mukjizat Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan tahura, sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyu rajulun min ummati adrakathu as-shalah falyusalli. Maka siapapun yang dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaknya ia salat. Baik, ini dalil yang ketiga ini di antara kekhususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tempat di permukaan bumi boleh kita tempati untuk salat. Adapun umat-umat sebelumnya, maka mereka harus salat di tempat ibadah mereka. Enggak boleh di sembarang tempat. Tapi kalau kita dimanapun jadi, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan. Seperti kuburan, WC, atau kandang unta. Nah.
Kemudian kata Nabi SAW, wajuhilat al-ardu masjidan. Masjid. Artinya seluruh tempat yang bisa ditempati untuk sujud. Kemudian selanjutnya tahura sebagai alat bersuci. Yang dikenal umum di kalangan para ahli fikih, yang namanya untuk bersuci dengan menggunakan bumi, yang dimaksudkan adalah tayammum. Dan dalam sebagian hadis dikatakan tayammum itu menggunakan turab, ya, atau dinamakan dengan bahasa sa'id. Semua kata makna turab atau sa'id itu asalnya adalah permukaan tanah. Ada yang menafsirkannya dengan sesuatu yang sifatnya halus-halus sehingga dibawa ke makna debu. Nah, kalau misalnya kita di pesawat itu petugas rajin membersihkan. Ya sebelum naik penumpang dibersihkan, divakum semua. Maka besar kemungkinan tidak ada debu. Gimana tayammumnya orang di atas pesawat? Ya, jawabannya seperti yang Nabi SAW sebutkan. Waju'ilat liyar ardu bumi. Yang kata para ulama, ketika seorang itu tidak mampu, yang asal memang dalam namanya tayammum itu adalah menggunakan debu atau permukaan tanah. Jadi ketika tidak mampu, maka seluruh yang ada di permukaan bumi boleh. Karena Nabi SAW mengatakan waju'ilat liyal ardu, dan dijadikan bagiku bumi untuk bersuci. Kalau misalnya ketemu batu, ya permukaan batu, permukaan kursi yang mungkin kita tayammum di situ, maka di atas permukaan kursi. Pokoknya permukaan yang dia bagian daripada bumi. Dengan catatan, ya tidak mungkin kita dapati debu atau tanah yang menjadi asal dari tayammum. Baik, tayammum berapa kali tepukan ke tanah? Berapa kali kita nepuk ke tanah kalau tayammum? Nah, sekali. Bismillah, kanan, kiri, kemudian ya, begini pun juga udah sah, nggak harus begini. Karena yang namanya mengusap itu tidak harus ke seluruh permukaan. Baik. Yang selanjutnya kata Nabi SAW, wahuliyat liyal ghanaim walam tahillu li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku ghanimah. Ghanimah adalah rampasan perang yang mana tidak dihalalkan satu umat pun sebelumku. Dan dikisahkan Nabi SAW bersabda bahwasanya ada salah satu nabi dari Bani Israel yang dia berperang. Kemudian para ahli sirah menyebutkan bahwasanya dia kalau nggak salah Nabi Yusha, penerusnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau ketika berperang sudah mendekati waktu asar, belum juga kalah musuhnya, beliau berkata kepada matahari, innaka la ma'murun, kamu itu diperintah dan kami pun diperintah. Maka jangan dulu terbenam sampai kami selesaikan peperangan kami sampai kami menang. Jadi matahari pun tertahan sampai akhirnya beliau alaihissalam selesaikan peperangannya dan menang. Kemudian setelah itu dikumpulkanlah ghanimah. Nah, ghanimah di masa lalu setelah terkumpul ghanimahnya di tengah lapangan itu, mereka menunggu api turun melahapnya. Tidak turun-turun juga. Maka beliau pun berkata kepada kaumnya, di antara kalian ada yang berlaku gulul, ada yang berlaku khianat, curang, mengambil sebagian dari ghanimah. Maka setiap kepala kabilah itu berbaiat, salaman sama beliau. Sampai pada salah satu kabilah dan beliau di situ merasakan dari kabilah ini pencuri. Maka seluruh orang dari satu kabilah ini bersalaman sama beliau sampai ketahuan. Begitu ketahuan disuruh kembalikan dan hanya sebesar kayak kepala kambing. Dari sekian banyak yang ghanimah itu, ghanimah yang dicuri cuma kecil, sedikit. Ditaruh di tengah lapangan, setelah itu turunlah api dari langit dan melahap semuanya sampai habis. Dan kata Nabi SAW, dihalalkan bagi umatku karena karena pertimbangan adanya orang-orang lemah dan di antara umat ini. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, wa utaitu syafa'ah, dan saya diberikan syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma. Ya, syafaat di mana Nabi SAW menyegerakan hisab dari manusia tatkala mereka telah lama menunggu di padang mahsyar. Ya, pertama mereka karena kelamaan menunggu, akhirnya mendatangi Nabiullah Adam, manusia pertama. Dari Nabi Adam pindah ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh pindah ke
Nabi Musa, dari Nabi Musa sampai ke Nabi Isa, semuanya mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku, mengingat dosanya masing-masing. Ke Nabi Ibrahim juga sempat ingat dirinya masing-masing. Kemudian semua mengatakan, kemudian terakhir Nabi Allah Isa mengatakan, pergilah kamu kepada Muhammad. Setelah manusia datang kepada Nabi kita SAW, maka beliau pun bersabda, ya, dan inilah yang menjadi hakku. Ya. Dan ini yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW dalam hadis doa setelah azan itu, wab'athu maqamam mahmudah. Nah, itu maksudnya kondisi di mana Nabi SAW bangkitkanlah beliau dalam keadaan di tempat yang mulia. Maksudnya tempat mulia itu adalah tatkala di masa beliau akan memberikan syafaatul uzma untuk seluruh manusia agar disegerakan waktu hisab. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi amma. Dan para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus dan saya diutus kepada manusia seluruhnya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ini sebagian dalil ini telah disebutkan, telah berlalu bersama kita dalam beberapa pertemuan. Pada kesempatan ini Asy-Syaikh menyebutkan dalil ini, ingin menyebutkan bahwasanya agama Nabi SAW, Islam itu karena tidak ada yang diterima selain Allah Subhanahu wa taala selain Islam, sehingga tidak ada jalan bagi seorang untuk keluar dari syariat Islam itu sendiri. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Bukan bahwasanya selain Islam itu tidaklah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kamu berani keluar dari syariatnya Nabi SAW? Sebenarnya kamu telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan Allah hanya pada syariatul Islam. Dan qala Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghaira dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karaha wa ilaihi turja'un." Wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah yang mereka cari dan hanya kepadanya lah aslama man fis samawati wal ard, semuanya berserah diri yang di langit maupun yang di bumi, tau'an wa karaha, dalam keadaan taat ataupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kembali. Dan pada ayat ini juga memberikan kita definisi tentang yang namanya Islam. Islam itu ada dua, ada Islam kauni, ada Islam syar'i. Islam kauni adalah semua yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak mungkin keluar darinya. Seperti matahari tunduk kepada Allah, berislam dengan cara terbit dan terbenam. Ya, tidak ada yang namanya matahari purnama atau matahari sabit, tidak ada. Karena sifatnya dia utuh. Begitu juga bulan yang dengan siklusnya terbagi. Bulan sabit, setengah, dan seterusnya, bentuk hilal dan seterusnya. Begitu juga manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan bernafas, butuh pada makanan dan seterusnya. Itu Islam yang sifatnya kauni, tunduk secara penuh. Dan Islam secara syar'i adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dan dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Wallahi law anna Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Demi Allah, andai kata Nabi Allah Musa masih hidup, maka tidak akan ada keluasan bagi beliau alaihi salam kecuali harus mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa sendiri harus mengikuti syariat Nabi SAW, apalagi manusia biasa seperti kita, maka enggak ada pilihan kecuali harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Bagus ini. Zuhud dari kebaikan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. An-Naqidul Ashir, pembatal yang ke-10 kata Syekh rahimahullah. An-Naqidul Ashir, pembatal yang ke-10, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Itu berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak juga mengamalkannya. Wal murad bil i'rad alladhi huwa naqid min nawaqidil Islam wal i'rad an ta'allumi asli ad-din alladhi bihi yakunu al-mar'u musliman walau kana jahilan bi tafasil ad-din. Kata beliau, pembatal ke-10 adalah berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dan yang beliau maksud berpaling dari sini adalah berpaling yang menjadi pembatal keislaman adalah berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama yang dengannya seorang itu menjadi muslim, walau kana jahilan bi tafasiluddin, walaupun mungkin dia jahil dengan perkara-perkara furu'iyah, misalnya perkara-perkara cabang. Nah, seperti apa contohnya? Tentang kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tentang keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua perkara-perkara yang mendasar di wajib maklum biddin bid-darurah istilahnya, yang diketahui dalam agama dan sifatnya darurat. Nggak ada alasan tidak tahu. Nggak ada alasan tidak tahu wajibnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga lagi menyebutkan tentang wajibnya sholat. Nggak ada alasan nggak tahu tentang wajibnya sholat. Walaupun mungkin pada sebagian keadaan dia tidak tahu. Seperti misalnya orang yang musafir itu sholatnya hanya 2 rakaat. Nggak ada masalah. Yang penting dia tahu kewajiban orang muslim itu wajib dia untuk sholat. Nah, kalau perkara-perkara yang mendasar seperti itu, dengan sengaja tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka masuklah dalam kategori pembatal yang ke-10, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau rahimahullah, li'anna al-ilma bi tafasil din qad la yaqumu bihi illa al-ulama wa talabatul ilm. Ya, walaupun dia maksudnya tidak mengerti yang sifatnya tafsiliyat, yang rinci-rinci atau cabang-cabang, karena yang namanya sifatnya cabang-cabang itu kadang memang nggak ada yang tahu kecuali hanya sebagian dari para ulama dan penuntut ilmu.
Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Adapun orang-orang kafir dari apa? Dari peringatan yang kami berikan kepada mereka itu mereka berpaling. Jadi orang-orang kafir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, khususnya orang-orang Quraisy, itu terbagi dalam beberapa bentuk kekafiran. Ada yang kafirnya sifatnya i'rad, kufur i'rad, artinya berpaling. Sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak mau juga dengar. Ada yang kufurnya sifatnya kufur nifaq, seperti yang terjadi kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Salul, pimpinannya munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kufur, cuma karena menampakkan keislaman, ya diperlakukan sebagai seorang Muslim. Nabi tahu orang itu munafik, tapi kata para ulama tidak diperangi karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim. Dan takutnya juga nanti akan tersebar fitnah bahwa Nabi SAW membunuh sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat kekafiran yang lain adalah kufur takdzib, mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW mereka ingkari, mereka dustakan. Itu masuk dari jenis kekufurannya orang-orang kafir Quraisy. Termasuk setelah mereka minta Nabi SAW menunjukkan mukjizat, Nabi SAW menunjuk bulan kemudian terbelah, lalu mereka masih mengatakan sihir. Ini kan bagian dari bentuk berpaling dan juga mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lagi yang lain. Udah jelas-jelas ke depan mata itu kebelah, masih berusaha mengatakan hanya sihir. Ini kan bentuk mendustakan namanya. Tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis kekufuran yang lain yang ada di masa Nabi SAW adalah bentuk kesyirikan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan mereka kepada Lata dan Uzza dan seluruh berhala-berhala yang lain ada di Ka'bah yang jumlahnya sekitar 360-an. Nggak tahu gimana caranya membagi waktu. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala tabaraka wa ta'ala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapa yang paling zalim dari orang yang disebutkan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Rabbnya, kemudian ia sengaja berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya di antara orang-orang mujrim itu ada yang melawan begitu. Wa qala jalla wa ala, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini ayat yang sifatnya umum, bukan hanya kepada orang-orang yang kufur karena berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpaling secara penuh pun pasti akan seperti itu kehidupannya. Ya, walaupun dia masih tetap mengaku muslim, dia masih tetap sholat, tetapi kapan dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah sebagiannya atau seluruhnya, maka pasti dia akan mendapati penghidupan yang sempit. Ya, rumahnya tidak tenang, keluarganya berantakan misalnya, pekerjaannya kacau. Karena apa? Karena Allah sudah janjikan penghidupannya yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjutan ayatnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sehingga dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal saya dulu dari kehidupan dunia adalah orang yang melihat. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah karena kamu telah sampai kepada kamu ayat-ayat kami, fanasita, maka kamu dengan sengaja melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka demikian pula hari ini kamu dilupakan. Nah, ada hal yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah menyebutkan lupa dari ayat-ayat Allah. Berkenaan tentang ayat ini. Kalau kita lupa dari ayat atau ada sebagian hafalan yang kelupaan, jangan ngomong saya lupa. Tapi ucapkanlah saya dilupakan. Atau saya terlupa. Ya? Karena menyikapi ayat tadi. Panasita, artinya kamu dengan sengaja mau melupakan. Karena kalimat saya lupa itu terkesan ada unsur sengaja untuk melupakan.
Sehingga dalam bentuk adabnya, jangan sampai kita masuk dalam kategori ayat ini, lebih baik diungkap dengan kalimat saya terlupakan atau saya dilupakan. Baik. Nah. Baik. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad atainaka min ladunna dzikra." Dan kami telah datangkan dari sisi kami kepada Muhammad peringatan. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Siapa yang berpaling darinya maka sesungguhnya dia membawa pada hari kiamat itu berupa dosa. Khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himna. Mereka kekal di dalamnya, maksudnya dalam neraka. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himna. Dan sejelek-jelek bagi mereka apa yang mereka bawa pada hari kiamat. Dan di antara beberapa dalil yang Syekh rahimahullah sebutkan, ada satu dalil yang kayaknya terluput. Dan itu dalilnya sangat jelas. Ya. Pun agak lupa ayatnya, cuman kalimatnya seperti ini. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man a'rada an dzikri bukan. Terlupakan. Oh. Ini ya berpaling dari agama Allah. Siapa yang keluar dari agama, berpaling dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahu la yadilluhu 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini ayat menunjukkan hakikat kebanyakan manusia yang keluar dari syariat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari agamaku, keluar dari syariatku, nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan ikat dia dengan syaitan. Fahuwa lahu qarin. Itulah temannya dia. Dan sungguhnya syaitan itu akan menyesatkan dia dari agama Allah. Wa yahsabuna, dalam keadaan mereka yakin annahum muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang terjadi di masa sekarang. Entah aliran apa yang diikuti, pasti begini kondisinya. Merasa yakin karena mereka merasa berada di atas kebenaran. Yakin bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Tapi pada hakikatnya, kapan dia keluar dari agama Nabi SAW, keluar dari tuntunan syariat Nabi SAW, pasti diikat dengan syaitan. Nah itulah syaitan yang muncul bersama dia, membisik-bisikkan dia begini, membuat dia sakti, membuat dia begini dan begitu. Itu semua syaitan yang mendampingi dia. Baik. Jadi satu ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian yang terakhir, jadi pembatal yang ke-10 adalah dengan sengaja berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempelajari atau mengamalkannya, khususnya pada perkara yang menjadi darurat diniyah. Perkara yang wajib kita ketahui secara darurat. Termasuk di antaranya wajibnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya seorang muslim untuk sholat. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, beliau menyebutkan satu hukum. Hukumul hazil wal jadu, hukumul hazili wal jadi wal khaifi wal mukrahi fi hadhihi an-nawaqid. Hukum orang yang bercanda sengaja atau orang yang takut atau orang yang dipaksa dalam 10 pembatal-pembatal keislaman ini. Kata beliau, wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaifi ala malihi wa jahihi illa al-mukrah. Tidak ada pembedaan dalam sebuah pembatal keislaman ini antara orang yang bercanda atau orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang ketakutan, takut hartanya atau takut kehormatannya, kecuali orang yang terpaksa. Ya maksudnya orang yang terjatuh dalam salah satu dari 10 pembatal keislaman ini tidak akan diberikan uzur kecuali orang-orang yang terpaksa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslim an yuhdaraha wa yakhafu minha ala nafsihi. Dan seluruh dari pembatal keislaman itu dari perkara-perkara yang besar bahayanya dan kebanyakan orang terjatuh di dalamnya. Fayanbaghi, maka hendaknya sebagai setiap muslim itu untuk berhati-hati darinya dan takut atas dirinya jangan sampai terjatuh dalam salah satu dari pembatal keislaman tersebut. Boleh sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah apa dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya,
kalian itu bersendah gurau. Ini dalil tentang yang bersendah gurau dalam agama. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi minta maaf. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan dalilnya tentang orang-orang yang terpaksa, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi ba'da imanihi." Siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali mereka yang dipaksa sementara hatinya masih dalam keadaan tenang dengan keimanannya. Walakin man syaraha bil kufri sadaran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun 'alim. Akan tetapi orang yang dengan sengaja hatinya lapang dengan kekufuran, maka alaihim ghadabun min Allah. Maka atasnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa lahum adzabun 'adzim. Bagi mereka adab yang sangat pedih. Cuman di garis bawahi juga di sini. Ya. Beliau menyebutkan, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menyebutkan, secara umum tidak ada bedanya orang yang bersendah gurau apalagi sengaja, atau juga orang yang karena takut lalu dia mengucapkan kalimat kekufuran atau terjatuh dalam salah satu dari pembatal keislaman tersebut, kecuali yang terpaksa. Beliau sudah sebutkan dalilnya. Cuman yang selalu menjadi pembahasan para ulama, dan beliau tidak sebutkan ini, bagaimana tentang orang yang tidak tahu, yang karena ketidaktahuannya itu dia melakukan perbuatan kufur. Apakah diberi uzur atau tidak? Nah, sebagian para ulama memberikan rincian bahwasanya dilihat kondisinya, apakah dia orang yang berhak diberi uzur atau tidak. Karena di masa lalu Nabi SAW berkisah tentang salah seorang dari Bani Israel yang berwasiat kepada anaknya, kalau saya mati, maka bakarlah jasad saya, tebarkan abunya di lautan. Sekiranya Allah mampu, maka dia akan kumpulkan saya. Apa yang terjadi sama orang ini? Dia mengucapkan kalimat kufur pastinya kan? Kalimat kufur, jelas kan? Mengingkari kemampuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tetapi di akhir hadisnya itu kata Nabi SAW, maka setelah ditebarkan abunya di lautan, Allah SWT berfirman, wahai bumi, kumpulkan apa yang kalian dapati. Maka terkumpullah seketika dia bangkit dengan jasadnya. Ditanya, apa alasanmu berbuat ini? Ya Allah, aku takut kepadamu. Apa kalimatnya? Aku takut kepadamu. Maka dengan kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Padahal kalimatnya, perbuatannya adalah perbuatan kekufuran jelas-jelas. Mengingkari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengampuni dia. Kisah yang lain tentang bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala tentang tobatnya seorang hamba. Tobatnya seorang hamba yang mengatakan saking gembiranya itu setelah barangnya hilang, ketiduran, bangun, perbekalan safarnya tiba-tiba nongol di depannya. Apa kalimat yang muncul? Ya Allah, aku adalah Rabb, Engkau adalah hamba. Kalimat kufur. Saking gembiranya karena salah ucap. Kata para ulama, ya karena keadaan-keadaan seperti itu, hendaknya orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan kufur itu enggak serta-merta langsung kita hukum. Karena itu di awal-awal pembahasan kita sebutkan, kita tujuannya belajar ini bukan untuk menghukum, tetapi lebih kepada penjagaan kepada diri kita, jangan sampai kita terjatuh di dalam. Dan para ulama kan juga di sini menyebutkan pembedaan antara ada yang namanya amalan dan ada yang namanya pelaku. Paham ya? Orang yang yang namanya sujud kepada pohon. Ini amalan kan? Sujud kepada pohon. Itu adalah kekufuran, benar kan? Terus bagaimana kalau orang yang sholat menghadap ke pohon karena menjadikannya sutra? Nah, belum tentu kan? Nah, jadi ada yang namanya orang yang berbuat, ada yang namanya bentuk amalan. Dan sebagian lagi kasih perumpamaan, maksudnya ada namanya qadiyah amma, ada qadiyah khassa. Ada kaidah, ketentuan yang sifatnya umum. Berbuat syirik itu, menyembah kepada pohon adalah sifatnya kufur, keluar dari agama Islam. Tetapi pada sebagian kondisi tertentu, tidak setiap orang yang sujud menghadap ke pohon itu dikategorikan musyrik. Karena bisa jadi dia mau sholat nyari sutra, ketemunya pohon, akhirnya dijadikan sutra gitu. Nah, ini yang perlu digaris bawahi tentang yang namanya pembatal keislaman. Jadi
Saya ingatkan kembali awal pembahasan kita tentang keislaman, tujuan kita bukanlah untuk menghukumi, tapi lebih kepada penjagaan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya qadiyah amma, ada qadiyah khassah. Ada yang sifatnya kaidah secara umum, tetapi pada orang-orang tertentu belum tentu berlaku. Nah, dan selanjutnya yang namanya kufurnya seseorang itu harus ada yang namanya tawaffur syurut wa intifa'ul mawani. Syarat-syarat kekafiran itu sudah ada pada dia, dan juga mawani'nya, hal-hal yang menjadi sebab atau syubhat dalam pikirannya itu sudah dihilangkan sehingga tidak lagi ada alasan bagi dia untuk diberi uzur. Kan? Nah, karena sebagian manusia itu kadang tumbuh di lingkungan yang salah, akhirnya menganggap yang salah itu sebagai kebenaran. Seperti misalnya ada seorang muslim tumbuh di tengah masyarakat yang kejawen misalnya kan, sama-sama ke masjid, sama-sama pakai peci, baju koko, apa yang tergambar? Islam lah kan. Cuman amaliyahnya sebagiannya ya sesajen dan seterusnya. Nah, orang-orang yang tumbuh di lingkungan seperti itu tidak serta-merta langsung kita hukum kufur, belum tentu, karena bisa jadi ya karena lingkungan dia nggak tahu bahwasanya yang perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Kemudian selanjutnya yang berhak menghukumi ulama, bukan kita, ulama. Itu pun setelah syarat-syaratnya terpenuhi, gak ada lagi penghalang-penghalangnya, dan kita sodorkan buktinya. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah mereka bisa memberikan hukum. Dimana sampai sini, jadi dan juga yang diingatkan oleh para ulama, ya hati-hati masuk dalam bab takfir, mengkafirkan orang, hati-hati. Karena kapan orang yang kita hukumi itu tidak berhak dihukumi kafir, maka kafirannya kembali kepada yang menuduh, atau kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala. Seperti dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang nawaqidul Islam. Pada pertemuan selanjutnya masuk dalam pembahasan ta'riful iman, definisi iman. Wallahu ta'ala alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya jenis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang malahul jins, kata para ulama, yang punya jenis itu jangan hanya dipahami laki-laki dan perempuan. Karena buah-buahan pun berjenis-jenis kan ya. Ada pohon mangga, ada jenisnya gedong, apalah macam-macam kan gitu. Itu semua bagian dari makna jenis. Nggak harus yang dipahami jenis itu adalah jenis kelamin. Jadi walaupun jenis kelamin masuk di antara makna jenis itu sendiri. Oke, selanjutnya, apakah para pelaku bid'ah masuk dalam kategori pembatal ke-9 keluar dari syariat Nabi SAW? Itu ada rincian. Karena yang namanya bid'ah itu, kata para ulama, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang sifatnya kufur, ada yang bid'ah yang sifatnya hanya sekedar tingkatan fasik. Jadi tergantung kondisinya. Nah, bid'ahnya mungkin ya yang sifatnya bisa sampai kepada kekufuran ketika dia melakukan berlebih-lebihan kepada pihak tertentu, misalnya kepada menghuni kubur misalnya kan, yang dianggap soleh datang ke sana
walaupun mungkin menggunakan kalimat la ilaha illallah di situ berzikir, tetapi mintanya kepada penghuni kubur, maka bid'ahnya mukafir. Bid'ah mukafir. Masuk dalam kategori syirik itu lagi yang di poin yang pertama. Jadi semuanya perputarannya di situ. Nah, antara 1 sampai 10 yang tadi. Baik, Allahu a'lam. Baik, fadhil. Assalamualaikum. Ya, ala kulli ra'si mi'ati sana. Yang disebutkan oleh para ulama, mereka menyebutkan salah satunya. Ya. Salam. Takdir seseorang dari takdir seorang itu bilang ini dia melihat sakit ini umurnya kalau hari ini dia bilang memastikan itu kalau dia lewat itu dari tadi itu masih hidup berarti umurnya lagi itu kan padahal belum tentu bisa itu bisa dikasih masuk berarti Islam. Ya, ini bisa masuk salah satu dari pembatal keislaman. Dan itu masuk kategorinya mengetahui ilmu gaib. Masuk kategori mengetahui ilmu gaib. Allah Subhanahu wa firman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Sungguhnya di tangan Allah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang Maha tahu apa yang di dalam rahim. Ini ilmu mafatihul ghaib istilahnya kata para ulama. Pintu-pintu perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala secara mendetail. Kemudian, wa ma tadri nafsum madza tafsiru ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, seorang itu tidak akan tahu apa yang dia dapati hari esok, dan seorang itu tidak akan tahu di negeri mana dia akan mati. Jadi yang namanya kematian itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berlandaskan tanda-tanda misalnya kan seperti misalnya dokter spesialis kadang-kadang melihat kankernya seorang ini dia cuma bisa bertahan 3 bulan. Nah, kalau sekedar analisa seperti itu tidak masalah. Tetapi kalau dia membangun di atas ramalan dia, itu dia di situ terjatuh dalam perkara kekufuran karena mengaku mengetahui perkara gaib. Jadi yang tadi bukan masalah mendahului takdir ya, ini masuk kategori mengaku tahu perkara gaib. So, nah, itu kan dia sendiri bingung sebenarnya. Kalau enggak ini kan gitu. Tapi kalau lewat masih isi-isinya kalau dari dua ini berarti mungkin tambah lagi secara logika nyari aman juga ya. Iya, gak berani. Nyari aman sepertinya. Cuman itu udah berbahaya bagi dia karena mengaku. Kalau dia dari kalangan akademis misalnya dokter dengan tanda-tanda yang ada pada diri seseorang bisa diterima. Tapi masalahnya dia orang awam. Nah, itu yang dia lebih berbahaya. Dan ini yang parah sebenarnya. Sebagian itu belajar tarekat khususnya misalnya khusus hanya untuk mempelajari tanda-tanda kematian. Sampai pada tingkatan sebagiannya itu bisa nego malakul maut. Ya, bisa sampai nego malakul maut. Saya mestinya mati hari ini, tapi saya nego, tunggu dulu 2 hari setelahnya, baru saya mau mati. Seperti kejadian Nabi Allah Musa. Datang malaikat maut, malaikat mengaku, saya malakul maut, marah kan, datang dengan perawakan manusia, marah Nabi Musa. Ditempelin keluar biji matanya, datang melapor kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kamu mengutusku kepada orang yang tidak mau mati. Ya, jadi disangkanya dia bisa sampai pada tingkatan tersebut. Itu tidak ada. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Seorang yang tidak tahu kapan apa yang dia dapati besok, dan dia pun tidak tahu di negeri mana dia mati. Jangankan itu, Nabi Allah
Idris kalau nggak salah ya, yang mati di langit itu. Beliau ketika itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diajak ceritanya diajak ke langit. Begitu di langit ketemu dengan malakul maut. Padahal ceritanya Nabiullah ini ingin lari dari kematian, ya, menghindar dari malakul maut. Maka tidak ada tempat yang aman kecuali naik ke langit kan gitu. Ya, naiklah beliau ke langit. Naik di langit keempat, bertemu dengan malakul maut. Malaikat yang menemani beliau ditanya sama malakul maut, siapa ini? Idris. Maka malakul maut pun kaget. Subhanallah. Baru saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabiullah Idris di langit keempat. Sampai saya pun bingung. Gimana caranya? Padahal kan dia di bumi. Dan ternyata Nabiullah Idris malah yang naik ke langit keempat untuk menjemput ajal. Jadi ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku tahu, ajal bahaya bagi dia. Maka mengakui ilmu gaib, dan ini adalah salah satu sebab dari sebab kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. di rumah Nah, pekerjaan ya, ini tentang apa? Ikannya Nabi Musa yang lompat kan gitu. Kata kata pelayannya Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Dan saya ansanihu, tidak melupakannya kecuali syaitan yang membuat saya tercegah dari mengingatnya. Bahwasanya dia telah lompat sebelum di waktu yang kita dia telah lompat sebelumnya dan saya lupa untuk mengingatkan kepada Musa alaihi assalam. Ya, kalaupun misalnya saya belum sempat lihat arti ansanihu, bukan wa ma nusitu. Paham Pak? Ansanihu kan bukan wa ma nusitu. Kalau nusitu artinya saya melupakan. Ansanihu membawa dengan kalimat artinya saya dibuat lupa. Dan tidak ada yang mencegah saya untuk mengingatkan kepada engkau kecuali syaitan an adzkurah, yang menahan saya untuk mengingat. Jadi ini juga bagian dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di antara adabnya terkait ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat Allah ya, tidak dari sisi adabnya lebih baik kita mengucapkan saya dilupakan daripada saya lupa. Saya dilupakan atau terlupakan. Dan dari sisi adab aja Pak, dari sisi adab aja. Dari sisi adab kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang lain saya Allahu a'lam. Wallahu alam kalau perkara yang lain. Tapi khusus dalam ayat-ayat Allah yang kita hafalkan kemudian kelupa, jangan sampai, kan kita sebutkan tujuannya, jangan sampai kita masuk dalam ayat yang kita sebutkan tadi dengan sengaja merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu. Maka kita menggunakan kalimat dilupakan atau terlupakan. Adapun perkara yang lain Allah alam. Cuman ya kalau mau amannya ya, tidak mengapa sih kayaknya kita menggunakan terlupakan. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang cukup gencar juga mengislamkan diri dengan alasan bahwa Rasul itu model kita tadi bermasalah cara Saya nggak tahu mau disikapi gimana. Cuman ya apa? Pertama, kita tidak banyak tahu tentang alam jin. Karena secara asal kita tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum."
Sesungguhnya para jin itu melihat kalian, dia dan kelompoknya, kabilahnya itu, dari arah yang kalian tidak bisa lihat mereka. Jadi secara asal itu kita nggak bisa melihat jin. Sehingga kalau misalnya dia mau mengislamkan jin dan mengklaim mengislamkan jin, hanya bisa terjadi ketika jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Karena ketika itulah mungkin dia bisa ajak dialog, dia islamkan. Adapun dalam keadaan tidak melihat jinnya, hanya sekedar ngomong, semuanya ikuti, datang ke ruangan kosong kan. Kalian semua ikuti la ilaha illallah Muhammad Rasul. Hanya sebatas pengakuan. Ya, tidak bisa kita benarkan karena tidak ada hal yang kita lihat secara nyata. Dan secara asal kita ini, syariat ini menghukumi pada perkara yang zahir. Syariat kita itu pada perkara yang zahir. Yang batin hanya pada perkara ini. Karena itu bisa saja mungkin terjadi di alam jin ya, yang tidak kelihatan. Saling bunuh di antara mereka. Ini juga ada. Itu seperti dalam sebagian kisah, Nabi SAW dibantu dari kalangan jin kan. Sebagian mereka datang kepada kaumnya berdakwah kan gitu, dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW bisa tahu? Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara gaib tersebut. Ada sebagian jin yang berdakwah kepada kaumnya dalam surah Al-Jin kan. Nah, jadi khususnya kita yang lahir tidak ada keperluan apa-apa kita sama apa yang terjadi di alam mereka karena tidak kelihatan. Kita sebatas apa yang lihat di hadapan kita. Dan semua syariat itu sifatnya seperti itu. Apa yang zahir, apa yang tersembunyi tidak bisa dihukum. Nah, kalau bagaimana menyikapi? Cukuplah dilihat saja. Nggak tahu mau ngapain gitu. Kecuali dia sudah mulai dalam tahapan mengajak orang untuk mengikuti dia atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya gaib yang tidak ada landasannya dalam syariat. Ini sudah perlu kita bersikap dalam artian mengingatkan orang-orang untuk berhati-hati dari pemikiran tersebut. Ya Allah a'lam. Cukup. Betul. Saya belum sempat baca beritanya. Fotonya dipajang kan? Nah itu. Nah ini juga ya. Itu semua ini semua hal yang berbahaya sebenarnya. Ini jelas datang menandingi syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang banyak terjadi dalam sebagian orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh tertentu, ulama-ulama tertentu, datang dengan zikir-zikir tertentu, datang dengan salawat-salawat tertentu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang datang dari syekhnya ini, misalnya dari kiainya, itu lebih ditonjolkan daripada apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya begini, pajang foto saya kalau kamu berdoa lebih makbul. Terus ayat firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha dikemanakan? Secara terang-terangan ini pasti menentang ayat ini. Walaupun mungkin sesekali waktu kamu berdoa karena pajang foto itu terkabul, toh itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas dia sudah meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan menggunakan asmaul husna. Belum lagi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya gitu. Yang datang dengan sebagian wirid-wirid misalnya atau zikir-zikir tertentu atau dengan sebagian salawat tertentu, yang ada adalah dia lebih mendahulukan salawat yang dia dapat dari gurunya ketimbang salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terjadi. Semua wirid-wirid yang datang dari guru-gurunya itu pasti lebih ditonjolkan dari apa yang Nabi SAW ajar. Nah, itu dia yang bahaya. Terkesan sudah menyaingi syariat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin pengakuannya saya dapat dari Nabi SAW melalui mimpi, tapi itu kan tidak bisa dijadikan dalil. Karena agama itu sifatnya universal. Universal. Karena dia sifat universal, maka pasti sama. Karena Tuhannya sama, nabinya sama, agamanya sama. Ya, nggak boleh beda. Yang sana amalannya beda, sini amalannya beda. Alasannya saya dapat dari Nabi, saya dapat dari Nabi. Lah, gimana ceritanya? Sementara Nabi SAW datang dengan agama yang telah sempurna. Dan juga beliau bersabda, tidaklah seorang Nabi kecuali pasti dia telah menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan mengingatkan mereka dari keburukan yang semua yang beliau SAW ketahui untuk umatnya. Jadi artinya semua yang telah Nabi SAW sebutkan. Agama sempurna itu artinya apa? Gak perlu tambahan lagi, gak perlu apalagi sampai dikurangi. Nah terus kalau dia datang dengan salawat baru, misalnya, atau datang dengan lafaz doa baru, zikir baru, bukankah secara tidak langsung dia mengatakan ini telah ditambah dari yang sempurna di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini berbahaya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayahnya dan bisa istiqomah di atas agamanya, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.